Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shalatan kamalan nihayatan li kamalika wa 'adati kamalik. Allahumma salli ala Muhammad wa anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala ahli jannati ibadikal mu'minin. Salatan tuqsilu bi aqwalin wa 'ulumina tastaqimu bi aqwalin wa tarbu darajatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hlul 'uqdatam bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Ay ya'lama an la qadira ala hajatihi ila Allah. Yang ke-13, syarat daripada orang berdoa itu menjadi ibadah dan berpahala. Ay ya'lama an la qadira ala hajatihi ilallah, bahwa dia mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan hajatnya ini kecuali hanya Allah. Adapun masalah ikhtiar lain daripada Allah, artinya ikhtiar kita itu pada hakikat tidak memberi bekas sama sekali, maka
harus yakin bahwa tidak ada yang mampu mengabulkan hajat kecuali hanya Allah, zat yang punya sifat qodrat, qadirun orangnya, zat yang maha kuasa, mampu mengabulkan hajat seluruh hamba-hambanya yang dikehendaki sini. Maka jangan boleh kita ragu-ragu berdoa, harus yakin bahwasanya kita mintanya kepada Allah, karena selain daripada Allah tidak ada yang mampu mengabulkan hajat. Ini syarat doa. Kalau doa tidak seperti itu, yang jumlahnya sampai ke 13, sampai ke 14, ke 15 nanti syarat-syarat doa itu. Jadi ini syarat doa. Kalau doa tidak seperti itu, tidak sah doanya. Waktu kita berdoa, kita mesti meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menunaikan hajat. Selain daripada Allah tidak mampu menunaikan hajat. Maka kita minta doa al-habaib, para habib minta doa, lalu kabul, dasar memang Allah menghendaki kabul. Menghendaki Allah mengijabah, minta lawan buru-buru, kabul katanya, dasar memang Allah yang hendak mengabulkan. Itu yang ke-13, harus yakin selain Allah dan ada yang bisa mengabulkan hajat. Yang ke-14, ayyakuna mat'amuhu halalan, bahwa adalah makanan dan minumannya syaratnya yang doa tadi menjadi ibadah lalu bisa diijabah, itu syaratnya makan dan minum itu daripada yang halal. Ya, kayak apa kita minta lawan Allah, Allah mengetahui apa yang kita makan, apa yang kita minum, Allah mengetahui. Nah, kalau kita makan yang haram umpamanya, kita minum yang haram, meminta lawan Allah. Nah, dilihat Allah, diketahui Allah. Nah, itu berarti syarat dalam berdoa kada terpenuhi. Syaratnya menjadi doa itu menjadi ibadah bila kita makan minum kita, bahkan pakaian dan sebagainya itu adalah yang halal. Karena Rasulullah SAW menegaskan orang yang makan haram tidak diterima ibadah sunnah ataupun ibadah fardunya. Jadi jangan Nabi, orang yang makan haram, minum yang haram, maka tidak diterima ibadah sunnah ataupun ibadah fardunya. Nah itu ya. Saya itu banyak umroh, haji umumnya, tapi hasil usahanya dari hal yang haram. Nah maka sia-sia koyo, yang ketinggalan keluarga, ketinggalan usaha, sekalinya campur yang haram. Nah, campur yang haram kan tidak diterima ibadah fardunya ataupun ibadah sunnahnya, pemakan yang haram. Jadi kalau di perut kita ini ada makanan yang haram, lalu kita berdoa, maka doa kita itu tidak menjadi ibadah. Kenapa? Karena bertentangan dengan syarat doa, yaitu kita diberi makanan dengan yang haram. Nah itu dijaga, termasuk tempat kabul ijabah itu kalau yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu adalah hal yang halal. Yang ke-15, ayyakuna mukhlishan lillahi ta'ala, bahwa dia berdoa karena menjunjung perintah Allah, ikhlas karena Allah. Nah ini beda, orang berdoa karena semata menjunjung perintah Allah, lawan berdoa memaksa Tuhan, beda. Mun orang tuh ikhlas berdoa, berarti ingat tuh doanya tuh kenapanya berdoa? Karena menjunjung tinggi perintah Allah. Allah menyuruh kita berdoa. Ud'uni ujar Allah, mintalah kalian kepadaku. Ud'uni astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Itu janji Allah. Maka karena kita disuruh berdoa,
kabul adatnya urusan Allah. Nah, itu kabul adatnya urusan Allah. Karena kita semata-mata berdoa itu karena ikhlas, karena menjunjung tinggi perintah Allah. Allah menyuruh. Jadi tadi kadang-kadang bukan karena Allah menyuruh berdoanya, karena memang kita hendak. Nah, mungkin ada musibah, ada problem macam-macam, bina tenang-tenang aja, boleh berdoa kayaknya. Ujar Quran, "Idza massal insanu dhurrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima." Apabila manusia itu tersentuh masal insan dhurr, apabila manusia itu diuji Allah dari usaha binasara, problem keluarga, maka apa? Da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Mereka datang kepada kami meminta sambil beraba-raba meminta, sambil guring-giring meminta, sambil berjalan meminta, sambil duduk meminta. Tapi wa idza marra, tatkala sudah lewat problemnya, garing sudah sembuh, usaha sudah lancar, anak aman-aman aja, keluarga semua baik-baik aja, mereka lupa seakan-akan tidak pernah meminta dan memohon kepada Allah. Itu memang sudah dinas dalam Al-Quran. Maka berdoalah karena semata-mata disuruh atau menjunjung tinggi perintah Allah. Karena orang yang berdoa itu tuh pahala. Lalu apa dari sini? Yang 15 itu ikhlas. Inilah syarat-syarat doa, belum adabnya lagi. Syarat-syaratnya, tambah lagi kita adab. Bila kita dapat melaksanakan 15 syarat ini, maka permintaan kita kepada Allah disebut doa. Dan doa itu kata Nabi adalah ibadah. Kalau ada satu yang luput dari 15 syarat ini, doa kita sudah tidak bisa disebut sebagai ibadah. Setelah syarat-syarat doa ini kita penuhi, maka ada lagi yang disebut dengan adab-adab. Ini bukan untuk sah tidak sahnya suatu doa, tetapi adab ini adalah sesuatu yang menunjang kesempurnaan doa, menunjang untuk segera atau lebih diperhatikan oleh Allah, cepat direspon. Walaupun adab ini tidak ada, doa kita sudah sah dan kita sudah mendapat pahala. Tapi kalau pakai adab, maka doa kita menjadi sempurna dan Allah lebih memperhatikannya. Adab doa itu banyak, bisa sampai hampir 50 macam adabnya. Cuman ada 10 yang pokoknya, 50, tapi yang disampaikan itu dikutip itu pokok, yang pokok itu 10. Pertama, adab orang berdoa, ayyakuna tahiran, bahwa adalah dia itu dalam keadaan suci. Doa dalam keadaan suci. Kadang-kadang kita nih minta pada Allah, tuntutannya banyak, tuntutannya panjang, tapi syaratnya belum cukup, adabnya kan dipakai. Syarat 15, adabnya dipakai. Bodoh kada, atau punya hadas, ada pakaian, ada najisnya, itu. Maka adabnya itu tohiron, ayyakuna tohiron, adalah bahwa dia dalam keadaan suci. Bodoh, ya kan berdoa bodoh. Kalau mau berdoa, kita nih mau berdoa, bersuci dahulu, berwudu dahulu. Itu adab yang pertama. Kadang-kadang kita nih ada tapi yakin kalau keadaan kita nih kada punya wudu, berdoa bilang ngambang. Tapi punya wudu, rasa mantap, rasa khusyuk, yakin. Karena memang
Yang kedua, adabnya ayyakuna satiran lil aurat, yaitu menutup aurat. Ini berdoa selama singkat, pusat kelihatan, ditobot kelihatan, berdoa berhikmat sini, baca mantra. Ya. Jangan ketika berdoa aurat terlihat, misalnya memakai celana pendek, doanya sah, cuman tidak beradab. Beradab, kelihatan auratnya. Kita nih habis bau mandi, bakalan andok nih, lalu berwudu. Jangan sampai waktu berwudu tadi kita kelihatan pusatnya, lutut jangan kelihatan juga. Kita di dalam berwudu itu kita baca doa, banyak doa yang dibaca, mulai nawaitu wuduan sampai Allah ba'id wajhi yang menetap jatuh wujuh atas batu wujuh, karena tangan Allah ma'ti kita bibi yamini, macam-macam doanya. Maka kadang-kadang ada terasa bahwa bus mandi, maka menanduk tinggi benar, pusat tertutup, lutut kelihatan. Batang batu itu berdoa akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah menjadi tawabin, tahirin kalinya kelihatannya. Jadi punya habis mandi beranduk bawahnya. Jangan sampai anduknya itu tidak bisa menutupi aurat. Minimal lelaki ini pusat lawan menutup. Berdoa kita. Maka itu doa luar biasa, doa habis wudu. Mengkawan habis wudu itu habis baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah majalna tawabin mutahhirin, berarti kesohian selesai, disuruh membaca surat Al-Qadar. Baik 3 kali, menghadap sekali. Nah habis Al-Qadar itu ditutup sholawat, itu adabnya. Nah habis para nabi doa habis wudu itu membacanya 3 kali. 3 kali, Al-Qadarnya 3 kali, tutup sholawat. Nah, itu fadilah-fadilahnya luar biasa dari disampaikan dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Jadi yang kedua, untuk aurat, jangan berdoa habis wudu kelihatan auratnya, itu ada adab. Yang ketiga, ayyakuna mustaqbilal qiblah, yaitu hendaknya dia itu menghadap kiblat. Adabnya kayak itu. Kayak orang baca Al-Quran tuh menghadap kiblat. Jadi orang berdoa menghadap kiblat. Karena sebaik-baik majlis itu kata Nabi yang menghadap kiblat. Di kita ini ada diterangkan di Kalimul Muta'alim, bahwasannya ada 2 orang menuntut ilmu. Yang satu nih bilanya baca Quran menghadap kiblat, berzikir menghadap kiblat, duduk pas mengaji menuntut ilmu, pembacaan gurunya inyaman mendapati kitab menghadap kiblat, selalu menghadap kiblat. Dan yang satu nih kada sekandakinya aja, berserah aja menghadap kemana-mana, sama-sama cerdasnya, sama-sama alimnya. Ternyata begitu sudah bulik ke masyarakat, ternyata yang paling barokah dan manfaat ilmunya adalah yang biasa menghadap kiblat. Nah itu tidak diterangkan dalam semua kitab. Hanya termasuk adab doa ini menghadap kiblat. Yang keempat, ayat tadi'a bi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa yahtimahu bis salati ala rasulillah walhamdulillahi wa bi amin. Dan yang keempat ini, dia memulai doa itu dengan membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat Nabi, dan ditutup dengan sholawat kepada Nabi dan alhamdulillah dan baca amin. Jadi banyak kita berdoa nih, bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Nah, baru berdoa. Selesai, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil malaikat wasallam subhana rabbiyal azim alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi ada sebagian keterangan bahwasanya bila doa itu tidak dimulai dengan sholawat,
dan tidak dimulai di salawat dan ditutup dengan salawat juga, maka doa itu baina sama wal antara langit dan bumi tidak sampai ke hadirat Allah, karena ibarat surat ini ada capnya, ada perangkonya. Capnya perangko pengantar doa ini salawat. Makanya doa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah dulu, baru memuji Allah, lalu salawat. Bahkan kalau orang dulu itu memujinya tuh panjang. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Wahhab ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Panjang memuji dulu, hanya berdoa. Ada kita nih memujinya sedikit, wah doanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma terus, Allahumma Rabbana aja 5 kali. Rabbana la tuzigh Rabbana hab lana, Rabbana taqabbal minna, Rabbana awzidna, Rabbana Allah tahmil banyak Rabbana. Memujinya sedikit. Padahal nah bagusnya apa? Muji dulu panjang-panjang baru minta. Coba kita kasih ibarat, orang datang ke rumah kita dengan tujuan hutang, umpamanya nih, datang dulu. Kayak apa kabar dia, sehat biar alhamdulillah, biar sukses, masya Allah, luar biasa, biar masya Allah. Muji-muji terus. Adanya ada diutik, muji terus ini sudah mawas. Nah, numpang sebujurnya anak sejadilah ya. Ampun maaf bener, asal kita ucap apa aja. Ada anak sedikit, ampun biar ada asal lapang, ada bang ya. Anak ucap minta minjam ini lawas diuling-uling. Sekalinya sudah yang punya rumah ini sudah imung, sudah dipuji, diambung-ambung, dasar sesuai kenyataannya, lalu minjam duit. Oh ya Pak, tapi udah datang, assalamualaikum, udah kantong duit, mang ini, ya, kayak itu juga kita minta lawan Allah. Muji dulu ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ighfir lana, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir lana. Ya. Itu jadi orang bahari wali-wali kayak itu, panjang memujinya, doanya pendek aja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillah, selesai. Nah, itu perlu. Ibarat logikanya kayak tadi. Datang menemani orang sehat kada, apa-apa kada, awal kada, apa kada, langsung jemput pang ya. Nah itu. Biar ada gitu pada ada apa rumah. Nah, jadi kita termasuk doa ini jadi itu tadi kias saja bang, intisal atau itibar contoh. Tapi jadi memang disuruh memulai dengan bismillah, lalu alhamdulillah, lalu sholawat, lalu nanti ditutup juga dengan sholawat dan amin. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan menolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Al-Qirtos. Al-Qirtos itu adalah syarah dari Qatibul Atas. Nah, itu namanya Al-Qirtos. Dalam Fadail Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disebutkan bahwasanya di situ ada sebuah hadis bila berdoa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu yang lainnya dia Jadi kalau kita berdoa dengan bismillah, maka dalam hadis itu doa itu tidak pernah ditolak. Disebutkan dalam hadis dalam kitab Al-Qirtos. Jadi babnya dalam bab fadail bismillah. Nah, makanya jangan bismillah. Lalu yang kelima, ayyarfa'a yadayhi wa yamsaha bihima wajhahu fi
ini yang sebagian orang yang berdoa ada mengangkat tangan tuh. Dan adabnya di sini ayyarfa'a yadayhi wa yamsaha bihima wajhahu fi akhirih. Bahwa dia mengangkat dua tangan, menyapukan dua tangan wajahnya di akhir doa. Jadi bahkan dalam kitab Nahdlatul Majalis itu ketika malam nisfu Sa'ban itu malaikat Jibril turun, ya Muhammad, wahai Muhammad, bangkitlah. Nah, jadi warfa roksaka wa yadaika, angkat kepalamu dan angkat tanganmu. Itu tagnya kayak itu. Berarti itu menunjukkan kalau kita berdoa ini jangan berdoa berdiam, angkat tangannya. Berarti dengan foto-foto wali-wali itu doa angkat tangannya. Nah, selesai itu jadi wayam sahabihima wajahu fi akhirih. Setelah selesai, nah sapuakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu memang adabnya sih. Jadi berdoanya diangkat, jangan diandakan di atas lutut. Nah, di atas lutut, punya koler benar minta. Ya Tuhan, karena bujur-bujur minta nih ini. Pas sudah koler kayak itu berdoanya kayak apa? Ya Allah, kabul juga kan doaku. Kadang-kadang kabul ini. Jadi harus yakin sudah angkat tangan, ya Allah, mustajib doa ya Allah. Nah, jadi Allah tidak pernah mensia-siakan dan tidak pernah memberi atau tangan kosong orang yang meminta pulang dengan tangan kosong tidak. Kita adab-adabnya itu yakin. Jadi mengangkat dua tangan termasuk adab berdoa. Ada bermacam-macam cara mengangkat kedua tangan. Nah, ketika berdoa, yang paling afdal dan yang paling banyak cara mengangkat tangan adalah menghimpunkan dua tangan dan ujung jari menghadap ke langit serta tangan kita berhadapan dengan wajah kita. Ya tadi, di ujung jari menghadap ke langit. Nah, jadi menghadap ke wajahnya ini. Kayak gambar di rumah untuk gambar kurus kubur berdoa. Ada orang kayak gitu doa. Nah, ini yang paling masyhur dipakai itu tadi, yang paling afdal. Jadi mengangkat tangan, menghimpunkan dua tangan berarti dihimpun tek. Nah, dihimpun ini. Dan ujung jari menghadap ke langit. Nih. Jangan kayak ini. Tapi kayak ini. Nah, langit ini tapi dihimpunkan serta tangan kita menghadap dengan wajah kita. Nah, ini kan berarti kan ada menghadap wajah nih. Nah, itu menghadap wajah kita. Inilah cara yang paling afdal dan yang paling banyak dipakai oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahi min ibadihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi ay yaruddaha sifra. Jadi sesungguhnya Allah itu pemalu lagi pemurah. Dia malu dari hambanya bila hambanya itu mengangkat tangan kepadanya lalu kembali dengan tangan kosong. Artinya doa kita ini pasti dianus oleh Allah, disimpan ini kabulnya kapan Allah yang menghendaki, bila-bila terserah Allah. Yang tahu kapan pasnya itu Allah, bukan kita. Karena di sini Rasulullah bersabda, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang sudah mengangkat tangan ini pulang dengan tangan kosong. Artinya habis berdoa sia-sia tangannya. Makanya dipakai syarat dan adabnya tadi. Karena kan minimal kita kan dapat pahala. Nah, karena doa itu ibadah akhirnya, jadi ibadah. Oleh karena itu kalau kita berdoa ikuti cara Rasulullah. Seperti yang telah disebutkan di atas itu. Apabila dalam keadaan normal, namun apabila dalam ibtihal atau doa yang dalam keadaan mendesak luar biasa, Nabi berdoa sampai kelihatan ketiaknya. Nah, sudah kadang-kadang Rasulullah berdoa, sampai kayak ini dalam keadaan angin ribut, kebakaran, gempa bumi itu sudah darurat. Nah, sudah keadaan normal aja deh tadi adabnya. Nah, sudah mendesak. Nah, ayo angkat para wali itu langsung
Rasulullah pernah mengerjakan karena waktu dalam keadaan terdesak dan darurat. Nah, itu termasuk adab-adabnya. Yang keenam, kita sambung insyaallah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura, Allahumma ij'al jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'an mubarakan wa tafarraqan bagi tafarraqan maksuma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thank you.